Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Nah, masih semangat kan untuk belajar hari ini? Pastinya masih semangat dong. Masihkah kalian ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan cara menjaga kesehatan tubuh sebagai sikap bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pembelajaran kelima ini, kita akan belajar cara menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat dan cara menjumlahkan bilangan 4 angka. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang cara menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Nah, tipsnya adalah dengan memperhatikan gambar, kita dapat menemukan kosakata. Kemudian, kosakata-kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Selanjutnya, saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sesuai. Pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Sebagai contoh, cobalah kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Mereka sedang olahraga. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat menemukan kosakata olahraga. Dengan kosakata olahraga, kita dapat membuat sebuah cerita. Misalnya seperti contoh di bawah ini. Edo dan teman-teman sedang berolahraga. Olahraga sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Olahraga yang dilakukan Edo bersama teman-temannya merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan menjaga kesehatan tubuh, itu artinya mereka bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Nah, bersyukur merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Masih ingat apa bunyi sila pertama Pancasila? Ya, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah berdoa. Kita seharusnya berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek, perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Misalnya, satuan harus sejajar dengan satuan, puluhan harus sejajar dengan puluhan, ratusan harus sejajar dengan ratusan, dan ribuan harus sejajar dengan ribuan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai nilai tempat. Masihkah kalian ingat bagaimana cara menentukan nilai tempat? Nah, perhatikan contoh berikut. Ada bilangan 1252. Bilangan tersebut dibaca 1252. Perhatikan angka 1. Angka 1 berada pada tempat ribuan dengan nilai 1000. Angka 2 menempati nilai ratusan dengan nilai 200. Angka 5 menempati tempat puluhan dengan nilai 50. Sedangkan angka 2 paling pojok kanan menempati tempat satuan dengan nilai 2. Perhatikan juga gambar di bawahnya. Bisakah kalian membandingkan manakah angka yang lebih besar? Angka 1252 atau angka 1522? Ya, yang lebih besar adalah angka yang di bawah ya. Karena pada angka ratusan,
lebih besar angka yang di bawah, yaitu pada angka 1522. Sedangkan 1252 angka lebih kecil. Perhatikan juga contoh berikut ini. Dalam tabel terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan susu kemasan per bulannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan nilai tempat ribuan. Angka manakah yang lebih besar? Ya, angka 4. Angka 4 dengan nilai 4.800. Maka jawabannya adalah perusahaan C yang menghasilkan 4.800 kotak per bulannya. Kemudian pertanyaan nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Nah, sekarang kalian perhatikan nilai tempat ribuan. Manakah angka yang paling sedikit atau paling kecil? Ya, yang paling sedikit adalah angka 1 dengan nilai 1.200 kotak. Maka jawabannya adalah perusahaan A dengan penghasilan 1.200 kotak per bulannya. Mudah bukan bagaimana cara menentukan nilai tempat pada bilangan 4 angka? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan 4 angka. Perhatikan buku kalian pada halaman 42. Pada buku kalian terdapat tabel yang berisikan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang menghasilkan susu kemasan pada tiap bulannya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Penyelesaiannya yaitu dengan cara bersusun pendek. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, untuk menghitung jumlah keseluruhannya, maka penghasilan perusahaan A ditambahkan dengan penghasilan perusahaan D. Jangan lupa untuk mensejajarkan nilai tempatnya. Misalnya, satuan harus disejajarkan dengan nilai satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi, hasil penjumlahan dari 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Nah, pada awal pembelajaran kita sudah belajar mengenai cara kita menemukan kosakata berdasarkan gambar. Kemudian kosakata tersebut dijadikan sebuah cerita. Sekarang tugas kalian adalah membuat cerita berdasarkan gambar-gambar di atas. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas PPKN. Bacalah teks tentang aturan sebelum makan pada halaman 40 di buku tema 1 kalian. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan orang tuamu. Selanjutnya, tugas terakhir kalian yaitu tugas matematika. Perhatikan tabel berikut, atau tabel bisa kalian lihat pada buku tema kalian halaman 42. Kemudian kerjakan tugas pada halaman 44. Bagi yang memiliki buku tema bisa mengerjakan pada buku tema. Jika tidak memiliki buku tema, bisa mengerjakan di buku tulis. Tugas terakhir kalian adalah mengerjakan soal matematika. Perhatikan tabel pada halaman 42 untuk mengerjakan tugas berikutnya.
Sekian dulu pembelajaran hari ini ya. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.